Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu lagi hari ini di 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Kita berdoa dulu, diridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadhin niyat kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك ومقربك أعطني رضاك وردنا لكل عباداتنا وحاجاتنا ومقصودنا حاجات الدنيا وحاجات الآخرة أعطني رضاك وردنا لكل قضائك خيره وشره لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu, kita sampai ke jalan yang ke-8 menuju cintanya Allah. Judulnya adalah kesabaran. Sabar bukan berarti pasif. Sebagaimana pasrah tidaklah sama dengan sikap menyerah. Sabar bermakna rela melewatkan kenikmatan sesaat demi memperjuangkan impian jangka panjang. Begitu halnya optimisme, yang berarti kita memandang duri tapi juga melihat mawar di sana. Menatap kegelapan namun juga membayangkan terang akan segera datang. Kalau nggak sabaran hanyalah pertanda bahwa kita lebih senang mencari kenikmatan sesaat dan rabun jauh, alias tidak memiliki visi jangka panjang. Jadi Bapak Ibu, banyak orang tuh salah paham ya, bahwa kalau sabar itu berarti kita nggak usah ngapa-ngapain gitu kan. Jadi dimarahi, diem, di apa namanya, yang harusnya cekatan dalam bertindak, ini ndak, saya sabar dulu aja deh, pelan-pelan gitu. Nah, ini salah paham Bapak Ibu ya. Kesabaran itu bukan seperti itu. Kesabaran itu adalah Anda rela menahan tidak melakukan atau mendapatkan kenikmatan jangka pendek demi tujuan jangka panjang. Ini tes paling gampangnya di dunia psikologi sangat sangat populer apa ya Bu? Namanya marshmallow test gitu ya. Jadi ya, kalau kita mau melihat anak-anak itu bisa sabar apa tidak, itu dengan ngasih dia permen atau marshmallow. Terus dibilang sama penelitinya, kalau kamu makan sekarang marshmallow-nya atau permennya ini, ya ya udah kamu dapat satu. Tapi kalau kamu mau menahan diri selama 1 jam, makan 1 jam lagi, nanti dikasih dua. Jadi udah, nanti dia ditinggal di ruangan sendirian, dikasih marshmallow itu satu piring itu apa Ibu, satu biji. Anda tahu marshmallow kan ya, permen yang empuk-empuk itu apa Ibu, itu kan marshmallow. Nah itu udah, sudah ini nanti anaknya ini akan apa bisa dan bisa sabar nggak menahan diri tidak makan permen ini demi supaya dapat dua marshmallow nanti 1 jam lagi. Ada yang main dibau-bau marshmallownya, kemudian mengalihkan supaya nggak pingin. Ada yang dibau-bau lama-lama nggak tahan dimakan, Bapak Ibu. Nah, marshmallow test ini kemudian di follow up selama 20-30 tahun kemudian. Dilihat anaknya ini seperti apa. Atau bahkan nggak usah jauh-jauh, eh, 5 tahun, 10 tahun kemudian. Ketika dia sedang sekolah. Ini kan anak kecil lah, ya umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu. 5 tahun kemudian ketika dia SD atau 10 tahun kemudian dia SMP, SMA, itu bagaimana prestasi akademisnya. Dan ternyata dari hasil penelitian ini
dibuktikan bahwa anak-anak yang bisa menahan diri tidak langsung makan marshmallow-nya, itu nanti ketika dia sekolah, dia cenderung lebih berprestasi secara akademis. Lalu ketika dia nanti kerja, performance kerjanya lebih tinggi. Dan ketika dewasa, hidupnya lebih sukses. Tes ini membuktikan bahwa kalau kita bisa menahan kesabaran, menunda kenikmatan sesaat demi tujuan jangka panjang, demi kebahagiaan yang lebih besar di masa depan, maka bisa diprediksi hidup Anda lebih sukses, lebih bahagia. Dalam bahasa agama, Anda jadi lebih bertakwa juga, Bapak Ibu. Jadi ingat anak saya yang pertama itu Zendi, kan kuliah di Kanada, dapat beasiswa. Itu punya kebiasaan kalau makan, yang nggak enak dihabisin dulu sama dia. Nanti yang paling enak ditaruh di yang terakhir. Jadi kalau misalnya makan nasi, sayur, sama lauk gitu ya. Yang dimakan tuh nasi sama sahurnya dulu, semua sampai habis, baru lauknya dimakan terakhir. Karena kenapa sih ini kayak begitu? Dia bilang save the best for last. Yang paling enak ditaruh di paling akhir. Dan kebiasaan ini apa ya, Bu? Sebenarnya bisa memprediksikan bahwa dia orang yang bisa menahan diri untuk segera dapat kenikmatan demi demi husnul khotimah gitu. Demi nanti yang paling enak terakhir aja gitu. Dan ternyata ya prestasi akademisnya paling bagus di kelasnya. Sampai dapat beasiswa ke Kanada. Yang itu kalau saya bayar 5 miliar Pak Ibu. Dia nggak pakai bayar malah dapat uang saku dan punya tabungan banyak. Jadi kayak orang kerja aja dia. Baru belum 6 bulan tabungannya udah 150 juta. Dia kan sangat irit. Jadi makannya sangat sederhana. Ngekos ya di kos yang paling murah, jauh dari kampus. Jadi memang nggak suka aneh, nggak suka jalan-jalan. Pokoknya belajar terus. Di sana ya lebih banyak di musola. Sampai kadang tidur di musola. Coba musim dingin di Kanada tidur di musola kampus. Sampai jam 1 malam dia dibangunin sama security dipikir homeless. Ya itu. Jadi apa ibu kesabaran ini namanya kesabaran revolusioner ya. Demi sebuah revolusi Anda rela bersabar menanggung penderitaannya gitu. Demi sebuah revolusi hidup kita siap menanggung membayar harganya. Jadi itulah kesabaran. Optimisme juga begitu. Di tengah banyak duri, kita bisa melihat mawar di sana. Di saat banyak orang melihat ada banyak mawar, dia melihat tapi banyak duri. Orang pesimis itu di antara banyak bunga mawar yang dia lihat duri. Orang optimis lihat hal yang sama di antara bunga mawar juga. Di antara banyak duri dia melihat mawar. Di sini juga dikatakan bahwa orang orang nggak sabaran itu rabun jauh. Hanya bisa lihat yang dekat, nggak bisa melihat yang jauh. Nggak punya visi. Sehingga semua dihabisin sekarang. Bahkan ada semboyan di anak-anak muda itu carpe diem ya. Apa istilahnya? Nikmatilah hari ini. Karena kita nggak pernah tahu besok seperti apa. Jadi dipol-polkan nikmatnya hari ini. Sedangkan para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Jadi kalau orang yang nggak sabaran itu pinginnya menikmati hari ini senikmat-nikmatnya dengan kenikmatan sesaat, sementara para pecinta Tuhan tidak pernah kehabisan kesabaran. Lantaran mereka paham bahwa bunga mawar pun pasti butuh waktu untuk mekar dan merekah. Bulan sabit juga perlu masa untuk menjelma menjadi purnama. Maka kita sebaiknya tidak usah memaksa, tidak juga terburu-buru. Kita hanya memerlukan waktu dan kesabaran. Semua hal besar itu apa Ibu dicapai dengan kesabaran. Kita bisa menghafal Quran, ya kalau sabar, tiap hari baca, berusaha mengingat, ya paling nggak minimal 2 tahun normalnya orang itu.
bisa hafal. Itu pun kalau cepet. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Kita diet, ya harus sabar. Nggak bisa langsung diet sekarang, langsung sekarang langsing. Kita bikin badan yang kuat, bisa ingin lari maraton, ya harus sabar. Anda harus lari dulu. Saya dulu dari nggak bisa lari sama sekali ya, Pak Ibu. Artinya nggak bisa lari itu lari 1 menit udah ngos-ngosan harus jalan kaki lagi. Lari 1 menit ngos-ngosan jalan lagi. Ya sabar aja terus. Lama-lama bisa lebih panjang, lebih panjang. Lama-lama bisa bisa 10 kilometer. Walaupun ya banyak jalannya juga. Lama-lama bisa half maraton, separuh, 21 kilo. Nah ini sedang latihan untuk bisa supaya full maraton, 42 kilo. Butuh sabar. Pernah saya berambisi sekali untuk segera gitu ya. Malah dimarahi sama seorang pelatih maraton. Maraton itu mas minimal butuh 6 bulan latihan. Latihannya seminggu 5 kali. Kalau Sabtu itu bisa lari 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba sama bikin lari maraton. Gitu. Rusak semua badannya nanti. Cedera nanti malah. Ya, di satu sisi Anda nggak boleh buru-buru, nanti sabar harus sabar supaya nggak buru-buru, kepingin cepat dapat hasil. Di sisi yang lain, Anda juga harus sabar tiap hari latihan. Dua macam kesabaran apa Ibu? Kalau Anda nggak sabar jenis pertama, itu Anda nggak mau latihan. Waduh, males tidur aja. Berarti nggak sabar menahan ngantuk. Waduh, agak gerimis. Ntar aja dulu. Perayaan maraton nggak ada cerita apa Ibu? Mau gerimis, mau hujan, mau terang, latihan terus. Jadi kadang-kadang ya lari sambil hujan-hujan. Dari mulai berangkat kering, tengah-tengah kehujanan basah semua, sampai pulang kering lagi. Kayak lari 20 kilo. Jadi yang pertama harus sabar melakukan latihannya. Lalu yang kedua juga harus sabar tidak langsung dapat hasil. Menunggu prosesnya. Menunggu prosesnya. Nggak boleh terburu-buru. Di satu sisi nggak boleh males-malesan, tapi di sisi lain nggak boleh terburu-buru. Ini kan hal yang paradoks. Orang cekatan, nggak males-malesan, biasanya orangnya buru-buru. Sementara orang yang pelan-pelan, biasanya males. Lah ini nggak boleh gitu. Anda bisa menggabungkan dua itu. Di satu sisi Anda juga harus latihan, artinya bisa ngalahkan males, sabar ngalahkan males. Di sisi yang lain juga nggak boleh buru-buru dapat dapat hasil. Tadi malam ada yang ikut nggak, Abeb? Tadi malam ada yang ikut acara saya nggak? Teman-teman yang tadi malam ada yang ikut acara kita nggak? Hmm. Bagus nggak menurut Anda, Bapak Ibu? Wadah, bagus ya. Alhamdulillah, bagus. Itu Bapak Ibu saya jelasin kan kemarin Bapak Ibu ada namanya Dr. Joe Dispenza itu tulang rusuk tulang belakangnya rusak 6 ruas kan kecelakaan dan dia tanpa obat empat dokter bilang harus operasi dia nggak operasi juga akhirnya dia latihan dengan latihan latihan yang diajarkan itu nanti malam mudah-mudahan kita bisa latihan itu akhirnya bisa sembuh tapi berapa lama sembuhnya 10 minggu alias 70-an hari 70 harian lebih. Harus sabar. Jadi nggak ujuk-ujuk dapat hasil. Yang repot ini latihan nggak mau tapi buru-buru dapat hasil. Nah ini yang repot. Kebalikan dari tadi. Latihannya nggak mau, males, ngantuk, tapi pingin buru-buru dapat hasil. Nah itu yang lucu apa Ibu ya. Patience that does not mean to endure passively. Sabar itu bukan berarti kita harus menahan secara pasif. It means to look at the end of a process. Ini artinya melihat ujung dari sebuah perjalanan.
What does tolerance means? Apa artinya memiliki toleransi? It means to look at the thorn and see the rose. Itu artinya Anda melihat di tengah pada banyak duri, yang Anda lihat adalah mawar. To look at the night and see the dawn. Untuk menatap malam gelap, Anda melihat terang waktu subuh ya akan hadir. Impatience means to be short-sighted. Orang yang nggak sabar itu rabun jauh, as not to able, as not to able to see the outcome, karena nggak bisa lihat hasil akhirnya seperti apa, nggak punya visi melihat hasil akhirnya. The lovers of God never run out of patience. Para pecinta Tuhan nggak pernah kehabisan kesabaran. For they know that time is needed for the crescent moon to become full. Karena dia memahami bahwa bulan butuh waktu, bulan sabit butuh waktu untuk menjadi bulan purnama. Semua ada waktunya, nggak bisa dipaksakan. Maka latihan ke-8, Bapak Ibu, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda? Renungkanlah, apakah itu masalah yang perlu direspon segera, atau hanya perlu kesabaran dan waktu untuk menyembuhkannya. Jadi ada dua jenis masalah, Bapak Ibu. Ada masalah-masalah yang Anda perlu segera merespon. Misalnya kecelakaan, itu harus segera direspon ya. Krisis itu harus segera direspon. Utang itu harus segera direspon. Segera dibayar ya. Tapi ada masalah-masalah itu nggak perlu direspon. Nanti waktu yang akan menyembuhkannya. Misalnya apa? Patah hati. Oh itu kayaknya kayak orang mau mati aja orang patah hati itu. Tapi biarin aja. Nanti lama-lama juga akan sembuh oleh waktu. Ya, apalagi kira-kira masalah yang Anda nggak perlu segera merespon. Anda cukup sabar saja. Misalnya masalah anak, perkembangan anak, Bapak. Banyak masalah anak itu nggak perlu Anda apa-apain, biarin saja. Nanti seiring dengan waktunya, dia akan paham sendiri. Karena namanya tugas perkembangan. Ya ada masalah anak itu yang harus segera direspon. Tapi beberapa masalah, biarin aja. Misalnya anak uring-uringan, ya. Ketika remaja, sensitif, itu nggak usah banyak direspon. Apa. Terima aja apa adanya. Kenapa? Memang remaja begitu. Masanya berontak. Masanya emosinya itu naik turun. Nanti dewasa dia akan paham sendiri. Ya. Akan bisa menyesuaikan diri. Nah, banyak orang tua itu overacting, overreaction. Remajanya lagi mungkin uring-uringan, lagi ini akhirnya lupa bagaimana cari solusinya. Wah, bahkan ustaz cari apa psikolog macam-macam padahal nggak terlalu parah juga. Kecuali narkoba gitu baru harus direspon. Jadi kita harus ngerti ini masalah yang memang segera harus direspon, krisis yang segera direspon, kalau nggak direspon berbahaya, atau ini masalah yang nanti waktu yang akan menyembuhkannya, yang dibutuhkan hanya kesabaran. Kebanyakan masalah suami istri itu hanya butuh sabar menerima. Ya, gridlock istilahnya orang, para psikolog menyebutnya gridlock problems. Masalah suami istri yang berawal dari perbedaan kepribadian, perbedaan keyakinan. Yang satu meyakini bahwa kita harus menyiapkan pendidikan anak-anak, maka kita harus nabung yang banyak. Istri banyak gitu. Si suami bilang, alah nanti kan ada masalah, ada akal pada waktunya nanti.
Nanti kan akan ketemu solusi pada waktunya. Lah ini bisa berantem terus apa itu? Istrinya nganggap suaminya nggak bertanggung jawab, kurang motivasi. Suaminya menganggap istrinya terlalu terlalu khawatir. Semua ada masanya. Suaminya bilang gitu. Habis istrinya bilang, kamu ini emang nggak punya motivasi untuk belain pendidikan anak. Loh iya, saya punya tapi ya ntar dulu. Jadi ya Bapak Ibu, itu akan jadi gridlock problem. Problem yang nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena berawal dari dua keyakinan, dua kepribadian yang berbeda. Nah, masalah kayak begini yang dibutuhkan cuma kesabaran untuk menerima pasangan kita apa adanya. Nah, terus kenapa kok sampai kayak begitu, Pak? Terus kalau memang ini nggak pernah selesai, ngapain itu terjadi itu? Ya hikmahnya, ini yang ngomong psikolog, Bu ya. Hikmahnya, justru karena gridlock problem seperti itulah kita bertumbuh sebagai manusia. Kalau Anda nggak dikasih PR ya seorang istri atau suami yang beda banget dengan Anda nggak bertumbuh sebagai individu. Jadi serba nyaman. Nah, masalah kayak gini nggak perlu Anda berusaha selesaikan, Bapak Ibu. Percuma, nggak bakal selesai. Emang beda selera dari awal itu. Just cukup diterima dengan sabar. Ya, pasangan saya emang seperti itu, seleranya saya begini, ya wis lah. Sama-sama nggak pingin kompromi, ya sudah nggak apa-apa. Terima apa adanya. Dan bertumbuhlah. Bagaimana seni bernegosiasi dengan pasangan, bagaimana punya hati seluas samudra untuk bisa memahami orang berbeda dengan kita, untuk tidur sekamar dengan orang yang mungkin seleranya beda dengan kita. Disitulah kita bertumbuh sebagai individu. Disitulah kita bersabar ya. Itu betul saya alami benar dan betul bertumbuh. Iya, Bu. Masa jodoh bagaimana, Pak? Ya, jodoh itu susah-susah gampang ya, Bu. Kadang diusahakan sekali ya malah nggak dapet, kadang diem datang. Nggak tahu, Bu. Jadi bagaimana, Pak? Ya tarik ulur. Kayak orang main layangan, main tarik, ada yang diulur. Ya kadang Anda perlu ikhtiar, mungkin apa datang ke pengajian mungkin cari cari orang dengan sengaja siapa tahu ada orang yang cocok atau ngomong ke saudara-saudara kalau ada yang mau apa namanya yang cocok dengan saya tolong saya dicarikan jodoh misalnya atau mungkin ada pengumuman kan lagi musim Bu di Instagram itu orang pengumuman saya ini saya cari jodoh gitu mungkin bagian dari ikhtiar tapi juga nggak perlu terlalu ngotot nggak terlalu ngotot pun juga kalau belum saatnya datang nggak bisa Bu. Ibaratnya Anda mau BAB apa Ibu? Kalau belum belum kebelet, Anda paksa juga nggak keluar. Kalau udah kebelet, Anda tahan pun nggak mau. Iya, dah, Pak Ibu. Ya, seperti itulah. Baik, yang kesembilan sekarang. Loh, ketawa Bu Feti. Gitu, Bu. Kalau Anda mau BAB itu, kalau belum saatnya keluar, Anda mau paksa, mau duduk lama nggak keluar. Tapi kalau udah ingin keluar, Anda tahan, dia nggak mau, Pak Ibu. Yang kesembilan, berjalan ke dalam. Silahkan mencari ilmu ke barat atau timur, bahkan utara atau ke selatan. Carilah guru kemanapun yang kita sukai. Lakukan perjalanan intelektual dan spiritual sesuai minat dan hasad yang menggebu di dada. Tapi ingatlah, jalan manapun yang ditempuh, arah manapun yang dituju, pastikan itu semakin mengarahkan kita ke kedalaman hati. Karena jika kita melakukan perjalanan batin ke dalam hati dan jiwa, maka kita akan menjumpai semua hal yang ada di dunia, bahkan termasuk yang tidak kasat mata dan di luar jangkauan nalar awam. Nah, hari ini. Jadi ya Bapak Ibu, saya sejak sejak selesai kuliah tahun 2002,
itu mulai melakukan perjalanan keluar, keluar negeri kemana-mana. Sama itu gara-gara saya ikut training yang di dalam negeri kayaknya udah habis, yang bisa saya ikuti. Akhirnya saya mulai keluar negeri. Luar negeri pertama saya itu umroh, umroh Ramadan. Dibayarin orang. Saya tuh ingat saya nggak pernah umroh bayar sendiri. Semua dibayarin orang. Udah berapa kali? 5 kali ya, Pak. Sam- Kecuali haji lah, haji saya bayar sendiri. Itu pun normal, yang 40 jutaan. Waktu itu masih 40 juta. Langsung sama istri. Sekarang bayar, tahun ini juga berangkat. Itu haji saya sama istri tahun 2009. Saya usia berapa itu? 32 ya. Istri saya usia 28. Nah, Bapak Ibu, itu mulai saya umroh Ramadan itu waktu itu tahun 2000 berapa? 4 apa? 2003 gitu. Lalu ke yang kedua ke Australia, ke Melbourne. Pulang dari Australia itu saya ke Thailand 2 bulan. Setelah dari Thailand kemudian saya S2 ke Malaysia. Waktu di Malaysia itulah kemudian saya bolak-balik ke Singapura setiap seminggu, 2 minggu sekali kali. Di situ saya ketemu dengan IFT, jadilah chef. Begitu ada chef, sekolah saya yang di Malaysia saya tinggal, di DO atau OD, ODW, bukan drop out. Saya keluar, cuma 1 semester saya kuliah di Malaysia. Kemudian karena saya merasa kayak ada utang gitu sama mertua yang waktu itu biaya kuliah saya di Malaysia. Akhirnya saya kuliah lagi S2 lagi di Singapura lagi setahun. Nah kalau itu bayar sendiri. Kemudian dari Singapura itu kemudian ke Amerika karena bagian program dari Singapura itu kan apa namanya kursus di Amerika di Stanford. Kemudian berkunjung ke eh, kantornya Facebook, kantornya Microsoft di Seattle, kemudian Boeing, Boeing pembuat pesawat tuh kantornya Boeing, dan ke Silicon Valley ke banyak tempat-tempat startup itu. Pulang dari Singapura, kemudian saya keliling lagi ke Amerika, ke Harvard, ke MIT, ke Pennsylvania, ke kampus-kampus terbaik di dunia itu saya ikut kursus sampai Ibu. Itu 3 bulan, kita 600 juta. Habis itu isi saya ingin ikut. Selama ini nggak pernah ikut soalnya. Kasihan juga ingin ikut, tapi kali ini ikutnya jangan 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 sebentar Mas, tahun. Oh, berarti saya ambil S2 lagi, ambil MBA di Inggris. Dari Inggris dapat pertukaran pelajar lagi ke Amerika lagi. Dan di luar itu saya ikut kursus ke India, ke Cina, ke tempat-tempat yang lain. Jadi nggak hanya ke kampus-kampus besar di kota-kota besar, saya juga kadang-kadang masuk ke hutan, digembleng sama guru saya terus ke hutan. Jadi intinya udah kemana-mana ya. Been there dan that. Udah keliling kemana-mana, udah nyoba macem-macem. Dan pada akhirnya saya menemukan, Bapak Ibu, yang paling indah dari semua itu justru ada momen-momen ketika saya sedang sendirian di tengah-tengah hutan, hanya berteman alam, suara-suara alam, dan zikir. Jadi benar itu ucapannya guru saya ketika mau meninggalkan saya di tengah hutan itu. Ini kamu baca la ilaha illallah. Tapi masukkan ke dalam hatimu. Tancapkan ke dalam sanubarimu. Jangan cuma dibaca. Kalau membaca biasa kan banyak orang juga udah baca kayak begitu. Kamu juga udah sering. Cuman supaya ini ada apa? Kamu ngerti rahasia di balik la ilaha illallah ini kamu tancapkan dalam hatimu. Caranya bagaimana masuk ke kedalaman jiwamu. Kalau ngantuk jangan cari makan. Kalau kalau ngantuk jangan cari bantal. Kalau lapar jangan cari makan. Kalau takut jangan lari. Kalau kesepian jangan sedih. Carilah teman, carilah kecukupan,
Carilah ketenangan, kebahagiaan dalam kalimat La ilaha illallah. Yes, itu temanmu, itu makananmu, itu bantalmu, itu semuamu. Sampai kamu cukup dengan hanya La ilaha illallah. Disitulah saya menemukan kenikmatan, kebahagiaan dalam kesunyian. Hanya berteman. La ilaha illallah. Dari semua perjalanan kemana-mana ya, emang bagus-bagus, indah-indah. Vancouver itu kota paling indah di dunia. Melbourne itu kota paling nyaman ditinggali. Harvard itu kampus terbaik kalau suka ilmu kayak saya gini pasti seneng sama Harvard. Tapi pada akhirnya yang paling indah itu saya temukan ketika sendirian. Nggak jalan kemana-mana, tapi perjalanan batin ke dalam. Hanya berteman la ilaha illallah. Dan sejak itu, ngucap la ilaha illallah itu rasanya jadi beda, Pak Ibu. Hilang semua ketakutan saya. Saya ini penakut, Pak Ibu. Tanyakan 6 saudara saya, Faiz itu anak paling penakut. Kakak saya itu apa khawatir Faiz nanti ke depannya bagaimana ya? Karena kemana-mana harus didampingi sama ibu. Ada gelap dikit takut, sendirian nggak mau, serba ketakutan. Saya tuh pernah tidur, tidur saya sama 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 ibu saya, Bu, sampai gede. Jadi SD apa ya itu apa ya? Apa SMP ya? Biasa tidur dampingi ibu, tiba-tiba ibu pindah. Jadi di dalam kamar sendirian saya nggak berani bergerak, Ibu. Jadi nggak tidur tapi juga nggak berani bergerak karena ketakutan. Jadi freezing. Ya, waktu itu tidur di rumah saudara, di rumah adiknya ibu. Jadi serba penakut. Dikit-dikit kepala saya itu kebentur, kebentur meja, kebentur ini pernah kebentur sampai berdarah juga. TK taman kanak-kanak kalau ibu nggak ikut duduk di samping saya nggak mau sekolah. Bukan nganter loh ya, duduk di samping saya, teman-teman teman kanak-kanak. Jadi semua tiba-tiba hilang. Begitu menemukan ketenangan, kedamaian, kecukupan, kebahagiaan dalam kalimat La ilaha illallah di tengah kesunyian, di kedalaman batin kita, di ruang sunyi dalam jiwa kita. Jadi nanti ini kita lakukan Bapak Ibu ya insya Allah nanti di bulan Ramadan di 10 hari terakhir kita akan ketemu nanti Anda insya Allah akan saya inisiasi dengan zikir Rumi. Saya ada sanatnya Bapak Ibu. Jadi nggak sembarangan nggak sih. Saya dapat dari guru saya yang memang dapat ke gurunya yang itu nyambung sampai ke Maulana Rumi. Jadi nggak sekedar dibaca ini. Nah, nanti itu akan saya kasih pada Anda. Dan karena saya juga minta izin ke guru saya, boleh nggak ini saya kasih ke eh, kawan-kawan saya? Boleh, Mas. Nah, nanti kita akan mulai zikir Rumi, kita akan masuk ke kedalaman ruang batin kita, ruang jiwa kita, baru kemudian kita divine love initiation. Saya perlu nama Anda dan nama ibu Anda. Nanti malam sebelum kita lakukan itu, baru nanti kita lakukan apa namanya gazing the beloved, gitu. Memandang sang kekasih. Bukan saya kekasih Anda, bukan Bapak Ibu ya. Kita berusaha merasakan cinta ilahi. Nanti kita masukkan ke dalam relung jiwa Anda. Bibit itu ya, apa namanya, benih cinta ilahi mudah-mudahan. Setelah itu silakan ditumbuhkan. Nah, kita lakukan di bulan Ramadan supaya mudah-mudahan dapat dukungan nuansa Ramadan. Karena kalau tidak, apa Ibu, saya yang kelenger, apa Ibu ya. Karena pengalaman saya kemarin, saya lakukan itu, waduh, saya kayak orang gila itu. 2 bulan saya kayak gitu. Ya, disiap-siap lakukan perjalanan ke dalam. Nggak cuma keliling dunia kemana-mana, tapi juga perlu ke dalam.
East, west, south, or north make little difference. Mau ke timur, barat, utara, selatan, nggak ada bedanya. No matter what your destination, nggak peduli mau kemana Anda menuju, just be sure to make every journey a journey within. Mau kemanapun Anda pergi, cukup pastikan bahwa perjalanan Anda itu, journey Anda itu adalah a journey within. Adalah perjalanan ke dalam diri Anda. Boleh Anda kemana-mana, tapi pada akhirnya lakukan perjalanan ke dalam diri Anda. If you travel within, kalau Anda melakukan perjalanan batin ke dalam diri Anda, you will visit the whole full world and beyond. Anda akan bisa mengunjungi seluruh dunia dan bahkan lebih dari itu. Dunia akan dilipat untuk Anda. Latihan ke-9. Ingin melakukan traveling yang paling indah? Tidak perlu beli tiket pesawat kemanapun atau meluangkan waktu 2 minggu liburan. Tapi cukup dimulai dengan menyisihkan waktu 20 menit sehari, pejamkan mata, dan diamlah. Matikan seluruh panca indera dan nyalakan satu indera saja, yaitu hati. Lalu izinkan hanya ada satu suara yang menjalar ke dalam batin kita. Allah, Allah, Allah. Nikmati gemanya di seluruh relung jiwa. Resapi dan nikmati kesahduannya hingga air mata bahagia mengalir di pipi kita. Jika traveling 20 menit ini, dimulai dengan 20 menit, tanpa Anda sadari telah menjadi 2 jam penuh kenikmatan, Anda hanyut dalam kenikmatannya selama 2 jam, nggak kerasa, kayak 20 menit aja, maka insya Allah kita akan paham dengan apa yang dimaksud oleh para sufi dengan the most beautiful journey of all is the journey within. Bahwa perjalanan paling indah adalah perjalanan ke dalam diri. The only way out is in. Itu ketika saya di India di BNW itu apa Ibu? Satu-satunya jalan keluar untuk masalah hidup Anda adalah solusinya di dalam diri Anda. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke dalam diri kita. Nah, gimana kalau kita latih ini apa Ibu? Mau nggak latihan? Biar kita nggak hanya kajian, tapi juga latihan Bapak Ibu. Siap? Oke, kita latihan ya. The only way out is in. Satu-satunya jalan keluar atas masalah hidup Anda adalah dengan masuk ke dalam diri Anda. Hmm. Saya kasih musik ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan Anda bukan termasuk orang yang anti musik. Saya share suaranya dulu. Anda dengar suara musiknya nggak Pak Ibu? Belum. Oke, bentar. Kalau begini, dengar suaranya?
Sudah ya. Ini musiknya namanya gelombang 432 Hz, Bapak Ibu. Ini musik healing. Kecil suara musiknya, hilang. Bentar, ini kali ya. Jelas suara musiknya? Terlalu keras nggak? Suara saya tenggelam nggak, Bapak Ibu? Udah full ini suaranya. Pas ya? Oke. Hanya suara Pak Faiz yang jelas. Suara musik kurang jelas. Jadi kalau musik saya putar dari belakang saya. Nah, saya putar dari api aja deh. Coba ya. Nah, jadi musik itu ada gelombang-gelombangnya. Yang 432 ini ah, untuk healing. Saya matikan dulu yang di sini. Di komputer saya ganti dengan di HP. Ini dengar apa Ibu? Musiknya. Musiknya denger ya kalau kayak gini. Tuh. Oh, nggak denger ya. Oh, enggak ya. Padahal ini HP saya udah full. Sih, gimana caranya ya? Karena saya juga perlu latihan untuk nanti malam, Bapak Ibu. Dan nanti malam ini latihannya seperti ini. Eh, gimana ya? Dikasih di slide apa ya? Let me try another things. Sebentar, Bapak Ibu, sabar. 432 healing musik. Ini denger apa Ibu? Kedengaran musiknya? Ya, musiknya jelas, suara saya juga cukup jelas. Oke, good. Kita imbang ya. Suara saya jelas dan musiknya jelas ya. Kita akan coba-coba.
Baik, Bapak Ibu silahkan Anda rileks. Duduk, duduk tegak, jangan bersandar apalagi tiduran. Sambil tangan menghadap ke atas, kemudian bahu rileks, tegak tapi rileks, leher rileks. Kemarin saya ceritakan pada Anda, Bapak Ibu, tadi malam ya, bahwa Joe Dispenza yang tiba-tiba sembuh, selama 10 minggu dia latihan ini, dan sembuh itu, setelah sembuh dia meneliti, dia wawancarai kira-kira ratusan orang yang juga mengalami hal yang sama kayak dia, mengalami spontaneous remission atau kesembuhan tiba-tiba. Dia menemukan ada 4 ciri-ciri orang yang sembuh tiba-tiba itu. Dan ciri keempat, yang terakhir adalah mereka memasuki zona seperti yang mau kita lakukan ini. Memasuki zona kosong, zona saat ini, khusyuk. Memasuki zona khusyuk, di mana disitulah kesembuhan mulai terjadi. Dan ketika dia masuk zona khusyuk itu, dia melakukan namanya brain coherence, kemudian heart coherence, dan ketika dua ini sama-sama sinkron, sama-sama coherence, terjadilah kesembuhan, keajaiban kesembuhan. Nah, pagi ini ya Bapak Ibu, nanti malam kita akan lakukan itu yang lebih detail sesuai dengan arahan atau jadi dispenser itu. Tapi kalau pagi ini kita akan lakukan apa ya tipis-tipis ya. Tapi kali ini tidak untuk healing, tapi untuk masuk ke zona khusyuk, merasakan kehadiran cintanya. Nanti inisiasinya bulan Ramadan, tapi hari ini kita akan coba ya tipis-tipis, icip-icip pendahuluan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ini powerful lah Bapak Ibu. Ini kalau kita benar-benar bisa membuat hati dan pikiran kita ini koheren selalu, itu Anda akan masuk ke zona keajaiban, zona ilahiyah. Sidratul Muntaha. Enggak. Eh, Baik, Bapak Ibu, kita persiapan dulu. Silakan duduk tegak, tangan menghadap ke atas. Latihannya kira-kira setengah jam. Jadi pastikan kondisi Anda nyaman. Kalau Anda pakai baju, pastikan baju Anda itu yang nyaman, yang tidak terlalu ketat. Celana Anda juga jangan celana yang ketat, pakai yang tempatnya juga pastikan tanpa gangguan, Bapak Ibu. Tidak ada distraksi, masuk ke dalam kamar atau masuk ke dalam ke taman yang sunyi. Lalu duduk yang nyaman, boleh bersila, boleh kakinya di lantai, yang penting nyaman. Tangan menghadap ke atas, terbuka ke atas, supaya kayak orang berdoa begini siap menerima karunia dari Allah. Tapi letakkan dengan rileks di atas meja, kalau ada mejanya boleh, di atas paha Anda juga boleh. Itu nyaman. Punggung tegak, jangan bersandar, jangan apalagi tiduran, jangan. Supaya aliran energinya itu lancar di sepanjang tulang belakang Anda. Lalu walaupun tegak, dia perlu rileks, jangan kaku. Bahu rileks, leher rileks, muka rileks, senyum. Senyum yang effortless, senyum yang nggak perlu dipaksakan. Ini mah senyum hatinya. Lalu kepala mendongak ke atas sedikit, Bapak Ibu. Dia ada menatap langit begitu ya. Dan pejamkan mata.
Ya, pejamkan mata Anda, jangan lihat saya lagi. Dan Anda perhatikan nafas Anda, Bapak. Nafasnya nggak perlu diatur, cukup dirasakan. Perhatikan, fokuskan pikiran Anda ke nafas. Ketika nafas itu Anda tarik masuk, lalu Anda keluarkan udaranya. Breathe in, breathe out. Jika tarik nafas, keluar nafas, tidak perlu diatur, cukup perhatikan saja dengan pikiran Anda. Kalau ada pikiran lain yang masuk, tidak masalah, jangan dilawan, tapi juga jangan diikuti. Cukup biarkan dia lewat saja. Anda ingat hal apapun selain nafas Anda, terima saja itu lewat, lalu biarkan dia pergi. Fokus ke nafas. Tugas pikiran Anda hanya memperhatikan keluar masuknya nafas Anda. Jangan mikir yang lain selain memperhatikan nafas. Kalau ada pikiran lain masuk, biarkan dia lewat. Balik kembali, just keep coming back, lihat lagi, perhatikan lagi nafas Anda. Ya, terus seperti itu. Semua anggota tubuh rileks, pikiran rileks, muka rileks, bahu, leher, punggung rileks, tangan rileks. Dan pikiran hanya fokus ke nafas, memperhatikan keluar masuknya nafas kita. Mulailah masuk ke dalam relung jiwa Anda yang terdalam. Masuklah ke dalam ruang sunyi batin kita. Dan di kesunyian itulah Anda temukan teman sejati kita, yaitu Sang Maha Kasih. Terserah Anda memanggilnya dengan apa, dengan nama-nama Asmaul Husna, boleh. Tapi coba kali ini kita panggil dengan, kita bisikkan nama Sang Maha Kekasih di kedalaman jiwa kita. Maka tiap tarikan nafas, dalam hati saja, bisikkan dengan mesra, Allah. Keluar nafas, Alhamdulillah.
Tiap tarikan nafas dengan sangat lembut, sangat mesra, hanya di relung jiwa kita yang terdalam, tidak lewat mulut kita, tapi lewat suara hati kita yang paling rahasia. Hanya dia yang bisa mendengar, bahkan malaikat pun nggak bisa mendengar itu. Sapa dengan mesra, tiap tarikan nafas. Ya Allah, dengan hembusan nafas. Alhamdulillah. Anda ikuti tempo nafas saya, supaya kita bisa berbarengan tarik dan keluar nafasnya. Anda ikutin tempo saya, Bapak Ibu. Tarik nafas. Allah. Keluar nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas. Ya Allah. Keluar nafas. Alhamdulillah. Tarik nafas yang dalam. Ya Allah. Keluar nafas. Alhamdulillah. Seperti ini temponya, nanti Anda teruskan sendiri ya. Sementara saya pandu dulu. Tarik nafas. Ya Allah. Keluar nafas. Alhamdulillah. Tarik. Ya Allah. Keluar. Alhamdulillah. Ini tidak Anda ucapkan Bapak Ibu ya. Hanya di kedalaman hati Anda bisikkan dengan mesra. Mulut Anda diam. Kalau perlu lidah ditekuk ke atas langit-langit mulut Anda. Yang gerak cuma suara hati Anda, pikiran Anda fokus pada nafas. Pikiran Anda fokus pada nafas, hati Anda membisikkan dengan mesra, memanggilnya dengan lembut. Tarik nafas, ya Allah. Dalam hati, keluar nafas. Lanjutkan dengan tempo seperti itu.
Ya, seperti itu Bapak Ibu, tiap tarik nafas dalam hati Anda yang terdalam, bisikkan dengan mesra, ya Allah, ya keluar nafas, Alhamdulillah. Sekarang Bapak Ibu sambil diteruskan yang tadi, sekarang iringi dengan rasa syukur yang dalam. Tiap tarik nafas dan hembusan nafas. Allah, Alhamdulillah. Bayangkan, rasakan kita masih diberi nikmat primer, yaitu masih bisa bernafas dan masih bisa menyebut namanya. Ini nikmat yang paling penting dari kita syukuri. Allah. Allah. Sekarang Bapak Ibu Anda geser perhatian pikiran Anda dari nafas menuju hati Anda, jiwa Anda. Untuk fisiknya anggap aja itu di jantung Anda. Fokuskan pikiran Anda ke jantung Anda. Rasakan degup jantung Anda. Disitulah letak perasaan Anda, hati Anda. Dan masukkan rasa syukurnya itu ke dalam hati Anda. Sambil terus Allah, Alhamdulillah. Jika Anda bilang Alhamdulillah, tancapkan ke dalam hati Anda. Dalam relung jiwa Anda yang terdalam, masukkan dalam jantung Anda yang sangat berdegup. Itu. Rasakan, perhatikan degup jantung Anda, emosi Anda, hati Anda, jiwa Anda.
Berikan kehidupan dalam jantung dan hati Anda itu dengan rasa syukur yang dalam. Pusatkan perhatian Anda di jantung Anda. Kalau perlu, tangan kanan Anda pegang ke dada kiri tempat jantung Anda berdegup, di mana itu mewakili rasa hati Anda, jiwa Anda, emosi Anda. Rasakan itu, sadari itu. Dan isi jantung, hati, jiwa Anda itu dengan rasa syukur yang dalam. Alhamdulillah. Sadari itu. Rasakan energi hati Anda. Rasakan apapun emosi yang muncul saat itu, saat ini diiringi dengan syukur. Apapun emosi yang muncul, biarlah itu muncul dan syukuri. Alhamdulillah. Izinkan nafas Anda mengalir keluar masuk mengisi relung hati Anda. Biarkan nafas Anda keluar masuk mengisi relung hati Anda dengan rasa syukur yang dalam. Ya Allah, Alhamdulillah. Lebih lambat nafasnya dan lebih dalam. Niatkan untuk mengisi emosi, hati, jantung, relung jiwa Anda ini dengan rasa syukur yang dalam. Tancapkan ke dalam situ rasa syukurnya. Makin lambat, makin pelan nafasnya. Ya Allah. Masukkan ke dalam jantung Anda. Alhamdulillah. Terus seperti itu tiap tarik nafas. Ya Allah. Masukkan ke dalam jantung Anda, hati Anda, relung jiwa Anda. Alhamdulillah. Tetaplah fokus pada hati Anda. Tarik nafas sepenuhnya ke dalam hati Anda. Keluar nafas, masukkan rasa syukur ke dalam hati Anda. Biarkan rasa syukur ini benar-benar bereaksi di hati Anda, membentuk hati Anda, tertahan di situ untuk selamanya. Sehingga di hati Anda hanya ada rasa syukur yang dalam pada Sang Maha Kekasih. Ya Allah. Tarik nafas sepenuhnya yang dalam ke dalam hati Anda. Kali ini tahan nafasnya di situ. Ya Allah, tahan dan hembuskan. Alhamdulillah. Ketika menahan nafas, biarkan dia mengendap ke dalam hati Anda. Stay there. Tarik nafas, ya Allah. Tahan di kedalaman hati Anda. Biarkan dia mengendap, reaksi, lalu keluar nafas, masukkan lagi ke dalam hati Anda. Alhamdulillah. Rasakan ini, Bapak. Rasakan syukurnya. Alami rasa syukur ini. Rileks di kedalaman rasa syukur ini. Di kedalaman hati Anda ini rileks dan syukur. Sadari ini.
Rasakan getaran energi syukurnya di hati Anda. Ya Allah. Alhamdulillah. Lagi ya Bapak Ibu, tarik nafas dari kedalaman hati Anda. Ya Allah. Tahan, biarkan dia nancep ke situ, bereaksi di situ, menyatu dengan hati Anda. Rasa syukur ini, lalu keluar nafas, masukkan lagi dalam hati Anda. Rasakan ini di hati Anda. Rileks dan rasakan syukur ini bermasuk ke dalam hati Anda. Tarik nafas yang dalam dari hati Anda. Allah. Allah. Tahan. Hembuskan, masukkan ke dalam hati lagi. Alhamdulillah. Next. Rasakan syukur ini, sadari syukur ini. Bahwa nafas ini adalah ruh Anda. Panjang Anda masih bernafas, Anda masih hidup. Dan ini adalah nikmat primer dari Tuhan. Untuk itu di tiap nafas kita akan bersyukur, kita rasakan syukurnya di kedalaman hati kita. Kita sadari energinya, syukur ini di dalam jantung kita. Dan rasakan bahagianya, rasakan syukurnya. Allah, Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu bayangkan, rasakan bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Sang Maha Kekasih dan rasakan bahagianya, rasakan cintanya jika pada akhirnya kita bisa kembali dalam pelukan cinta ilahi. Dia menyambut kita dengan cinta dan kita pun menyongsongnya dengan cinta. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi wa dkhuli dan rasakan rasa syukur itu dengan sepenuh hati Anda. Dan ketika Anda merasakan itu, tarik nafas Anda pelan-pelan. Ya Allah, tarik dari kedalaman hati. Biarkan dia mengendap di kedalaman hati Anda. Lalu ketika Anda hembuskan nafas, masukkan ke dalam hati lagi nafas Anda itu. Alhamdulillah. Rasakan syukur. Dan dalam kesyukuran yang dalam itulah, insya Allah mudah-mudahan kita akan jatuh cinta pada Sang Maha Kekasih. Mulai tumbuh rasa cinta padanya dari kedalaman hati kita yang dipenuhi dengan rasa syukur, akan muncul tumbuh daun-daun pohon-pohon cinta di sana yang berbuah sangat indah. Tiap tarik nafas, Allah rasakan dari kedalaman hati Anda dan narik nafas ini.
Tahan, biarkan ini menggetarkan seluruh jiwa Anda. Allah. Allah. Keluar nafas. Alhamdulillah. Tancapkan ke dalam hati Anda lagi rasa syukur ini. Sampai rasa syukur ini menyatu dengan denyut jantung Anda. Dan seluruh energi emosi Anda. Rasa syukur ini menjadi vibrasi utama hati Anda. Dan dari rasa syukur inilah akan muncul secara alami rasa cinta yang sulit untuk dilukiskan. Rasa cinta yang dalam badannya oleh yang rasakan di getaran hati Anda. Rasakan itu, syukur dan cinta itu, alami itu, nikmati rasa cinta dan syukur itu bergetar di dalam hati Anda di tiap tarikan nafas dan hembusan nafas Anda. Ya Allah, Alhamdulillah. Itulah seharusnya getaran hati kita dipenuhi rasa cinta dan syukur. Rasakan itu merambat dari hati Anda menuju seluruh badan Anda, membuat badan Anda merinding. Seluruh sel Anda, tubuh Anda, DNA Anda dipenuhi dengan vibrasi rasa cinta dan syukur. Sehingga itu memancar ke sekeliling Anda. Menyambung ke kekuatan Sang Maha Cinta. Rasakan itu hadir di dalam hati Anda. Rasakan itu, rasa cinta dan syukur itu, alami itu di seluruh relung hati Anda, di seluruh sel tubuh Anda. Setiap kesadaran pikiran Anda hanya dipenuhi dengan rasa cinta dan syukur. Bernafaslah dan rasakan itu di sekeliling Anda. Tambungkan dan terimalah ke dalam hati Anda. Di tengah kesunyian hati Anda itulah teman Anda yang sejati, yaitu cinta ilahi, rasa syukur yang tak pernah berhenti. Itulah menjadi energi hati kita yang paling utama. Cinta dan syukur, dan dengan itulah kita memancarkan aura cinta dan syukur pada seluruh orang sekitar kita. Sehingga kita hanya memancarkan cinta dan syukur. Bernafaslah dengan cinta dan syukur. Bukalah hati Anda dengan cinta dan syukur pada kehidupan dan pada Sang Pemilik kehidupan. Dan terlahirlah kembali untuk memiliki kehidupan baru. Izinkan cinta dan syukur ini hidup tidak hanya di hati Anda, tapi juga di relung jiwa Anda, di getaran jantung Anda, di tiap nafas Anda, di tiap getaran sel di tubuh Anda. Semua memancarkan cinta dan syukur. Di tiap penglihatan Anda, pendengaran Anda, di kaki Anda, di lengan Anda, di badan Anda, di leher Anda, di kepala Anda dipenuhi dengan energi cinta dan syukur. Rasakan itu, alami itu, nikmati itu. Jika hidup Anda penuhi dengan rasa cinta dan syukur. Jika semua kegelapan hati, pikiran, dan hidup Anda berubah menjadi terang cahaya cinta dan syukur. Dan Anda pun akhirnya menerangi orang-orang di sekitar Anda dengan cahaya cinta dan syukur. Rasakan sensasinya, rasakan nikmat dan bahagianya. Nah, sekarang ini hati Anda, diri Anda, seluruh sel tubuh Anda
penuhi dengan getaran rasa cinta dan syukur. Rasakan indahnya, rasakan bahagianya, alami ini di seluruh ruang hati Anda. Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Dan balikan kesadaran Anda ke tubuh Anda lagi. Anda boleh pelan-pelan buka mata Anda kalau siap, tapi jangan lepaskan rasa cinta dan syukur dari hati dan kesadaran. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mana saya? Share Bapak Ibu di kolom chatting. Mana saya? Nangis, rasa, Alhamdulillah, tenang. Dada sesak lagi. Kenapa sesak Bu dadanya? Ada emosi tertentu kah? Kalau ada emosi negatif yang tiba-tiba muncul, tinggal dilepas ya. Bisa dengan tapping, dengan save. Alhamdulillah, damai. Rasa berduaan dengan Allah. Mengeluarkan air mata. Belum bisa khusyuk tapi udah bisa menangis. Menangis. Alhamdulillah ngantuk berat. Nanti tidur ya yang ngantuk apa? Ibu? Ngantuk itu petanda badan Anda perlu istirahat. Jadi jangan dipaksa. Ngantuk tidur. Dada bergetar, air mata mengalir deras. Yang ada rasa cinta dan syukur sekaligus malu terhadap Allah. Karena begitu banyak nikmat, tapi hamba begitu dicintai. Alhamdulillah air mata mengalir, mengasihkan. Rasanya hanya dengan Allah. Semangat hidup mencintai Allah. Alhamdulillah plong Pak Faiz. Saya alumni Chef 546. Apa boleh deep chef untuk usul khotimah? Saya dari senyum menangis sampai senyum kembali dan malah keringetan. Saat membuka mata saya di depan cermin, wajah terasa berseri. Alhamdulillah. Boleh Bu, deep chef untuk apapun yang Ibu inginkan boleh. Yang penting halal dan baik. Melihat daun bergoyang indah sekali. Buang nafas gimana Pak? Kalau hidung apa tetap atau tetap di hidung apa di mulut buang nafasnya bebas ya. Sebaiknya lewat hidung. Masuk hidung, keluar hidung. Tapi kalau lebih nyaman di mulut nggak apa juga. Saat tahan nafas, tancapkan ke hati, ulu hati saya sakit. Nggak apa-apa Bu Yuni, teruskan. Ya. Semoga itu tanda reaksi baik. Setelah itu lanjutkan lagi sampai dia rilis, hilang sakitnya. Muntah, nangis, Alhamdulillah akhirnya merasa bahagia. Yes, Bu Yuni, Bogor, eh, kalau mau muntah, muntahkan. Biasanya kan ada emosi negatif yang masih mengiringi itu dikeluarkan ya. Kepala pening sama mual, Pak, karena masuk angin. Oh ya, karena masuk angin. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan cepat sembuh masuk anginnya ya. Ya, syukur berada dalam takdir Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Seluruh badan merinding, tapi kenapa kepala saya bagian kiri atas berdenyut-denyut, denyut air mata mengalir deras. Pokoknya kalau ada sensasi sakit, berarti masih ada emosi negatif yang mengganjal. Nah, itu perlu dikeluarkan.
Anda perlu, Anda mestinya udah belajar save kan, nah, Ibu Anda tinggal tapping, keluarkan emosi negatifnya, mudah-mudahan sakitnya udah hilang. Ya. Detak jantung terdengar jelas sekali, Alhamdulillah. Hanya bisa diam, tapi waktu merasakan detak jantung langsung di dada kesulitan. Coba lewat denyut nadi tangan baru merasakan. Oke, Alhamdulillah. Bergetar, mengalir. Di awal pundak kanan sakit banget, Pak. Mau muntah, ngantuk, akhirnya nangis. Ada rasa hangat mengalir ke seluruh tubuh, wajah anak-anak saya muncul. Kemudian nangis, Alhamdulillah sekarang lega. Bersyukur dengan kepahitan selama ini, Pak. Ternyata itu hadiah ilmu dan hikmah dari Allah. Good, good. Ya, Bapak Ibu, itu baru latihan pertama. Anda hadir nanti malam ya. Insya Allah nanti kita berdalam lagi latihannya. Ini baru pendahuluan. Ya, ya ngicip-ngicip lah, Bapak Ibu ya. Dan ini perlu dilatih terus supaya nanti makin lama makin masuk ke dalam relung jiwa kita. Nanti puncaknya insya Allah di 10 malam terakhir Ramadan, kita inisiasi dulu, kita zikir rumi dulu, nanti Anda rasakan bedanya mudah-mudahan ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, tadi berarti kita sampai ke latihan ke 9 ya. Besok kita masuk latihan ke 10. Jadi kita nggak ada target Bapak Ibu, pokoknya jalan terus saja sampai hatam ya. Eh, Cuman kita Jumat nanti kayaknya kita libur Bapak Ibu. Hari Jumat kita libur dulu, nanti kita ganti dengan hari yang lain. Pokoknya saya berjanji 11 kali pertemuan kita gratis, silakan Anda ikut terus. Nanti baru setelah itu hanya yang mau ikut Divine Love Initiation yang lanjut, termasuk apa ada latihannya DLI di akhir Ramadan. Ya. Jadi saya umumkan hari Jumat libur karena saya on the way ke Jogja. Karena Sabtu saya ada training di Jogja, Jumat pagi saya harus berangkat pas habis subuh. Karena kalau saya berangkat jam 7 kesiangan sampai sana nanti. Ya, Pak Ibu, jadi saya umumkan Jumat libur, kita ganti yang lain. Pokoknya Anda dengan link yang sama, tiap Senin sampai Kamis ini, Anda bisa ikut, silakan. Anda ajak siapapun silakan ya, gratis. Karena saya ingin semua orang bisa ngalami ini, merasakan ini. Cuman bagi yang ingin dapat rekamannya awal sampai akhir, sampai 70 hatam, Anda dan juga ketika akhir Ramadan Anda kita lakukan Divine Love Initiation dengan inisiasi zikir rumi dulu dan gazing the beloved. Nah, itu Anda perlu ikut DLI, program Divine Love Initiation. Anda tanya ke kawan-kawan gimana cara ikut ya. Baik, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Silakan dilatih terus proses kayak tadi itu. Anda boleh latihan sendiri, boleh latihan dengan rekaman ini. Silakan. Semoga pada akhirnya kita semua kembali dalam pelukan cinta ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.